Halo adik-adik, apa kabarnya di rumah? Kalau kau tanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Nah, lau tanya sekali lagi ya, apa kabarnya adik-adik? Nah, jawabnya begitu karena kita mau mulai sekolah minggu, kita harus semangat. Yuk adik-adik, mari kita mulai sekolah minggu kita. Yuk, lau Justin, yuk lau Eugene. Nah, adik-adik, pagi ini kita mau angkat satu pujian, Aku Mau Seperti Bintang. Aku mau seperti bintang, bercahaya waktu malam, menerangi setiap orang di dalam kegelapan. Aku mau bercahaya di tengah kegelapan dosa, menerangi setiap orang hingga Tuhanku datang. Bercahaya seperti bintang, bercahaya terang, bercahaya seperti bintang, bercahaya cemerlang. Yuk adik-adik, dengan sikap berdoa kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Seperti bintang, bercahaya waktu malam, menerangi setiap orang di dalam kegelapan. Aku mau bercahaya di tengah kegelapan dosa, menerangi setiap orang hingga Tuhanku datang. Bercahaya seperti bintang, bercahaya terang, bercahaya seperti bintang, bercahaya cemerlang. Yuk adik-adik, kita sekarang mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberikan waktu untuk kami beribadah. Tuhan berikan kami ketenangan dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga jaga kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang diceritakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk sekarang kita bangkit berdiri. Nah, kita mau memuji Tuhan lagi. Kita harus semangat. Kita mau nyanyi lagu Roti dan Mentega.
temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Yuk kita nyanyi sekali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Seperti celana. Seperti celana dengan baju. Adik-adik, kita mau belajar jadi terang dimanapun kita berada. Yuk kita nyanyi lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Yuk sekali lagi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik, kita angkat satu pujian lagi ya. Jalan serta Yesus. Ikuti lause ya semuanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan
Adik-adik, sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian I Love You Jesus. Yang semangat ya, yuk ikut langsung. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mempersiapkan kami sampai kami boleh berkumpul saat ini. Sekarang kami boleh beribadah, kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang udah biasa untuk melayani Tuhan? Contohnya melayani itu apa? Contohnya bernyanyi untuk Tuhan, membantu mama papa juga melayani Tuhan loh sebenarnya. Ada enggak yang sudah terbiasa melakukan hal-hal itu? Atau menyayangi orang-orang lain, menyampaikan tentang Tuhan kepada orang-orang lain. Ada enggak? Adik-adik, meskipun kita masih kecil, kalau Tuhan sudah memanggil kita untuk kita boleh siap melayani Dia, Tuhan enggak lihat usia kita. Kita dari kecil sudah bisa melayani Tuhan. Sama dengan orang yang akan Lause ceritakan hari ini. Lause mau cerita tentang seorang anak yang udah dari kecil Tuhan sudah persiapkan untuk melayani dia. Sudah siap dengar-dengaran firman Tuhan ya? Nah adik-adik, suatu kali ada sepasang suami istri, namanya adalah Elkana dan Hana. Siapa namanya? Yes, Elkana dan Hana. Mereka ini rajin untuk setiap tahunnya mereka akan pergi ke Silo. Ada apa sih di Silo? Ada yang tahu enggak? Di Silo itu adalah tempat di mana ada kemah Tuhan. Orang-orang akan datang untuk beribadah kepada Tuhan. Termasuk Elkana dan juga Hana. Tetapi waktu itu mukanya Hana sedih. Ada yang tahu enggak ya kenapa Hana sedih? Betul, karena saat itu Hana enggak punya anak. Hana pingin banget bisa dapat anak. Sehingga waktu mereka pergi ke kemah Tuhan, mereka ini, si Hana ini berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong apabila Tuhan berkenan, saya pengen punya anak. Apabila Tuhan kasih anak itu, maka saya akan serahkan anak itu untuk melayani Tuhan seumur hidup. Berapa lama adik-adik? Seumur hidupnya. Nah adik-adik, ternyata Tuhan mendengar apa yang diminta sama Hana di dalam doanya. Dan benar, Tuhan memberikan seorang anak. Nama anak ini adalah Samuel.
Ikuti bareng-bareng Lause ya. Namanya adalah Samuel. Nah adik-adik, ternyata akhirnya Samuel sudah mulai tumbuh menjadi anak yang begitu baik karakternya. Dan Hana gak lupa sama janjinya. Waktu itu adik-adik masih ingat tadi Lause bilang apa? Hana berjanji untuk memberikan anaknya ke rumah Tuhan untuk ngapain? Untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, akhirnya Samuel ini dibawa ke Silo dan dia akhirnya tinggal di sana bersama dengan keluarga daripada Imam Eli. Di sana Samuel belajar untuk melayani Tuhan. Apa aja? Bersih-bersih rumah ibadah, ya kan? Melayani Tuhan dengan apapun yang dia bisa. Nah adik-adik, suatu malam akhirnya Samuel lagi udah mau tidur nih. Samuel tidur. Tapi tiba-tiba Samuel mendengar suara. Samuel. Cepat-cepat Samuel pergi. Dia langsung cepet-cepet menuju ke tempat Imam Eli. Itu kayaknya suara Imam Eli. Imam Eli, kenapa manggil aku? Tapi ternyata waktu Imam Eli bangun, Imam Eli bilang, aku gak panggil. Udah kembali lagi tidur. Sekali lagi akhirnya Samuel mulai mau tidur lagi. Dan Samuel tidur. Tetapi saat itu terdengar lagi suara. Samuel. Ada lagi suara memanggil nama Samuel. Dan Samuel lari lagi. Dia langsung menuju kepada Imam Eli. Tapi waktu itu Imam Eli juga bilang, aku gak panggil. Udah kembali tidur lagi. Saya gak panggil kok. Tapi akhirnya oh ya udah mungkin salah dengar kali ya Samuel ya. Ya udah deh yuk tidur lagi akhirnya Samuelnya. Tapi lalu terdengar lagi suara. Samuel. Hah? Kok ada suara lagi? Maka dia pergi ke tempat Imam Eli dan dia bangunin Imam Eli. Imam Eli, tadi manggil saya. Tapi menurut Imam Eli, dia nggak panggil. Tapi Imam Eli pikir, jangan-jangan itu suaranya siapa adik-adik? Suaranya Tuhan. Maka Imam Eli bilang sama si Samuel, nanti kalau denger lagi suara yang manggil nama kamu itu, kamu bilang sama Tuhan. Itu berarti Tuhan mau ngomong sama kamu. Kamu bilang sama Tuhan, Tuhan berbicaralah, hambamu mendengar. Adik-adik, Samuel ini anak yang taat. Dia selalu denger-dengeran sama orang tua, sama Imam Eli, sama Tuhan. Maka dia benar-benar dia kembali dan dia tidur. Waktu dia tidur dan ternyata benar nih kedengeran suara lagi. Samuel. Adik-adik, tadi Imam Eli bilang apa? Kalau itu adalah Tuhan yang mau bicara sama Samuel. Maka Samuel akhirnya menjawab, Tuhan berbicaralah, hambamu mendengar. Dan Tuhan berbicara kepada Samuel. Dan Samuel taat mendengarkan akan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada dia. Akhirnya besok paginya Samuel bertemu dengan Imam Eli. Lalu Imam Eli tanya, Samuel, emangnya semalam Tuhan ngomong apa sama kamu? Jangan ditutup-tutupin ya. Coba ngomong, apa yang Tuhan ingin sampaikan ke kamu? Dan akhirnya Samuel sampaikan semuanya. Semuanya tidak ada terkecuali. Semuanya dan tidak ada yang ditutupi. Adik-adik, mau itu hal yang enak, mau itu hal yang gak enak untuk disampaikan. Tetapi karena
Tuhan yang suruh Samuel untuk sampaikan, maka Samuel sampaikan kepada Imam Eli. Nah adik-adik, Samuel ini masih kecil, masih anak-anak, tetapi Tuhan pakai dia. Kita juga kayak gitu. Tuhan mau pakai kita lewat berbagai hal. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau dulu zamannya Samuel, mungkin Samuel dengar suara Tuhan langsung ya. Tapi kalau sekarang kan enggak ya. Jadi mau dengar firman Tuhannya dari mana? Ada yang tahu enggak? Adik-adik, kalau sekarang kita kalau mau dengar firman Tuhan, ya kita dengar firman Tuhan dari Alkitab. Kalau ada yang menceritakan tentang Tuhan, lalu dengar-dengaran kepada firman Tuhan dari Lause, dari mama papa, dari siapapun itu tandanya kita lagi mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Makanya kita harus rajin ibadah, rajin dengar-dengaran firman Tuhan. Rajin, kalau yang udah bisa baca, harus rajin membaca firman Tuhan. Jadi kita selalu dekat dengan Tuhan. Sama dengan Samuel yang selalu dekat dengan Tuhan, selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Siapa yang mau kayak Samuel? Wah, banyak ya. Banyak yang mau kayak Samuel. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengajarkan kami menjadi anak yang taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan seperti Samuel. Tuhan selalu ingatkan kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya diambil dari 1 Samuel 3 ayat 19a. Kita ulang lagi ya. 1 Samuel 3 ayat 19a. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kita ulang ya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kira-kira udah pada hafal belum adik-adik? Kita ulang sekali lagi ya. 1 Samuel 3 ayat 19a. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Oke adik-adik. Oh iya, kalau udah hafal nanti bilang ke mama papa, minta mama papa videoin, lalu kirim ke lausenya masing-masing. Habis ini kita mau aktivitas ya. Adik-adik, sekarang kita mau bikin aktivitas ya. Pertama, bahan yang diperlukan itu yang pertama kertas HVS. Tapi kalau nggak ada kertas HVS, pakai kertas origami atau kertas yang lain juga boleh. Yang kedua itu foto kalian. Terus stik es krim, gunting, lem kertas. Kalau nggak ada lem kertas, lem apa aja juga boleh. Terus spidol sama pensil warna. Nah, pertama kertasnya ini kita bagi dua dulu. Nah, yang ini disimpan ya, yang setengahnya. Terus kita taruh gambarnya di tengah, lalu kita buat telinga. Kalau mau di print juga nggak apa-apa telinganya. Nah, langsung mau gambar telinga dulu ya. Nah, kan gambarnya udah. Terus kita gunting menjadi dua supaya bisa ditempel di tengah-tengah sini, tengah-tengah fotonya.
Nah, kita gunting seperti ini ya. Terus kita tempel deh ke fotonya. Nah, udah jadi kayak gini. Terus kertas yang ini, yang sisa tadi, setengah tadi, kita gunting sedikit bagian atasnya. Terus kita mau tulis sesuatu di kertas ini. Nah, gunting sekecil ini. Terus kita mau tulis, mau dengar Tuhan. Nah, langsung udah ada yang ini nih, udah jadi nih tulisannya. Oke, terus kalau tulisannya mau dihias juga boleh. Kalau langsung mau hias pakai pensil warna tulisannya. Nah, sekarang tulisannya kita tempel ke stik es krim ini. Tempelnya kayak gini ya. Oke, kalau udah ditempel, kita tempel lagi ke sini. Ke foto yang tadi. Nah, udah jadi deh. Nah, adik-adik, kita udah selesai ibadah pada pagi hari ini nih. Nah, sekarang kita mau doa tutup yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami dalam ibadah hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.